Oke ya, jadi supply chain strategi ya. Jadi tadi kita ketahui bahwa di dalam supply chain yaitu tidak atau bukan merupakan pemain tunggal. Artinya apa? Artinya supply chain di sini adalah suatu rantai, suatu rangkaian ya, lebih dari satu enterprises ya, lebih dari satu perusahaan, lebih dari satu instansi yang mana di sini apa namanya agar tujuannya itu tercapai, artinya bagaimana rantai dan bagaimana supply chain ini bisa berjalan dengan baik, maka dibutuhkan berbagai strategi. Ya, kenapa? Karena tadi ya apa namanya dinamika tujuan, dinamika kebutuhan, dinamika taktik ya yang dimiliki oleh masing-masing individu perusahaan ya dibutuhkan suatu sinergi ya, dibutuhkan suatu strategi kan seperti itu ya. Oke. Nah, jadi kita lihat di sini bahwa kemarin dalam supply chain ya, dalam supply chain itu kan ada 3 aktivitas pokok ya, yaitu yang pertama adalah terkait dengan sourcing ya, artinya bagaimana bahan baku ya, bagaimana bahan baku dan turunannya itu diperoleh, didapatkan, kemudian production atau dalam hal ini adalah manufaktur ya, proses produksi yang kalau di dalam OM kemarin bagaimana mentransformasi ya sesuatu atau barang untuk memiliki nilai tambah yang lebih besar kan seperti itu. Kemudian setelah production baru ke distribusi kan seperti itu. Nah, itu kan 3 aktivitas pokok ya dalam SCM ya, termasuk di dalamnya adalah ada OM kan seperti itu. Nah, di sini ya kalau kita lihat ada dalam produksi atau dalam hal ini manufacturers ya, di sini ada supplier ya, ada supplier. Kemarin sudah kita diskusikan supplier itu ada level-levelnya ya. Jadi tidak hanya jumlah supplier untuk level yang sama, tetapi bisa saja supplier-supplier itu masih disuplai oleh supplier-supplier lainnya seperti itu. Nah, kemudian di sini di dalam distribusi ya, distribusi ternyata di sini ada distributor, kemudian ada retail, ada customer dan seterusnya. Ini jalur pendeknya. Jadi kemarin kita sudah mengilustrasikan juga ya seperti PT produknya PT Tirta Investama ya, dia tidak memasarkan sendiri tapi menggunakan pihak ketiga. Kemudian perusahaan Unilever ya, perusahaan Unilever itu kan dia sebenarnya kalau bahasanya di sini dia itu kan sebenarnya hanya distributor ya, dia itu kan hanya pengepul sebenarnya. Nah, cuma dia seakan-akan Unilever itu dia yang memiliki produk itu kan seperti itu. Nah, itu kan nanti cakupannya lebih luas lagi. Nah, di dalam supply chain di sini yang perlu kita garis bawah, yang perlu kita pahami adalah terkait dengan ada 3 flow, ada 3 aliran, ya, ada 3 apa namanya 3 konsep aliran ya, yaitu yang pertama adalah flow of product, kemudian flow of information, kemudian flow of funds ya. Jadi produk otomatis ya, karena kemarin konsep dari OM itu kan how to create, how to transform ya, from raw materials to final product kan seperti itu. Sehingga di sini adalah flow of product. Ya, mulai dari mana? Ya mulai dari betul-betul first tier ya, mulai dari sumber ya, sumber yang pertama, kemudian ke sumber berikutnya, sumber ke berikutnya, sumber berikutnya sampai ke supplier. Supplier baru masuk ke manufacturer kan seperti itu. Ya, kemudian dari manufaktur turunannya bagaimana ya, seberapa panjang proses distribusinya, yaitu tergantung dari produk itu sendiri, tergantung dari segmen produk itu sendiri, tergantung bagaimana image ya, bagaimana apa namanya tanggapan ya, bahasanya tanggapan customer terhadap produk itu kan seperti itu. Kemudian yang berikutnya adalah flow of information
information ya. Jadi di sini ya kemarin salah satu tugas dari SCM ya itu adalah to coordinate ya, untuk mengkoordinasikan, kemudian to arrange ya, untuk mengarrange ya, untuk merencanakan dan sebagainya. Artinya apa? Artinya di sini karena apa namanya SCM ya, supply chain management, di sini dia bukan merupakan perusahaan tunggal yang notabene ini terdiri dari banyak perusahaan, maka dibutuhkan suatu koordinasi ya. Dalam koordinasi sehingga di sini dibutuhkan bagaimana informasi itu ditransformasikan, bagaimana data itu dirubah menjadi informasi, kemudian data kemudian dirubah menjadi informasi, kemudian informasi itu disampaikan. Ya, informasi tersebut ya bagi pihak lain, artinya di dalam satu rangkaian chain ya, dalam satu rangkaian supply chain itu akan menjadi sesuatu yang sangat vital kan, seperti itu. Ya, misalnya tadi terkait dengan supplier ya, supplier langsung direct supplier, misalnya direct supplier terhadap manufacturers ya. Di sini ya apa namanya informasi ya supplier terhadap apa namanya bagian manufaktur, di sini ada marketing, misalnya marketing dilihat dari bagaimana distributor, bagaimana kondisi customer dan seterusnya, kemudian dia melakukan suatu forecast ya, dia membuat suatu apa namanya peramalan, kira-kira tahun depan berapa produk yang akan kami atau yang akan perusahaan ini hasilkan, misalnya seperti itu. Nah, forecast ini ya, forecast di sini ini kan akan menjadi suatu kebijakan. Kemarin kalau kita lihat ke strateginya kan seperti itu, akan menjadi kebijakan bagi manufaktur ya untuk menentukan berbagai hal, berbagai aspek ya, termasuk nanti hubungannya atau kaitannya dengan supplier, kaitannya dengan SCM kan seperti itu, kaitannya dengan perusahaan logistik kan seperti itu. Ya, jadi manufaktur di sini ya, seorang manajer pemasaran ketika menyampaikan bahwa tahun depan kami membuat forecast 1000 unit ya, misalnya 1000 unit, maka forecast ini harus disampaikan kepada SCM kan seperti itu ya, harus disampaikan bahwa ini loh saya apa namanya tahun depan saya produksinya, target produksinya adalah 1000 unit. Kemudian monggo dipersiapkan terkait dengan raw materialnya, misalnya kan seperti itu. Nah, sehingga di sini kan harus diinformasikan ya, dari data ya, data forecast tadi kemudian apa namanya dirubah menjadi suatu informasi, informasi itu disampaikan. Makanya di sini flow of information. Kemudian di sini nanti bagian distributor ya, bagian supply chain ya, bagian supply, bagian ujung tombaknya ya, bagian ujung tombaknya kalau dalam perusahaan salesnya ya. Nanti ketika ada reverse ya, ada komplain dan seterusnya dari customer, komplain itu juga harus disampaikan pada level yang lebih tinggi. Ya, jadi misalnya dari customer nanti ke retail ya, ini barangnya seperti ini dan seterusnya, ini kok packagingnya ini dan seterusnya. Nah, itu adalah data ya, itu adalah data, itu penting, itu sangat penting untuk saat ini ya. Jadi kalau kita lihat misalnya ulasan ya, ketika kita di marketplace kita beli sesuatu ya, atau mungkin kita mau beli sesuatu, kita akan lihat ulasan-ulasan itu. Nah, ulasan-ulasan itu kan sangat-sangat mempengaruhi apa namanya kemauan bagi calon customer untuk melakukan suatu order atau transaksi kan seperti itu ya. Artinya apa? Artinya di sini saya yakin ya, yang ada di sini ya, yang saya yakin hampir semuanya sudah melakukan pembelian atau transaksi ya menggunakan marketplace. Saya yakin ketika Anda ingin membeli sesuatu di toko A, toko B, toko C, entah itu produknya, entah itu pelayannya dan seterusnya, pasti secara tidak langsung dan menurut saya Anda pasti mempertimbangkan terkait dengan ulasan-ulasan dari para pembeli sebelumnya, ya kan? Nah, di situ akan banyak ulasan-ulasan yang pasti nanti itu akan menjadi pertimbangan kita, ya. Jadi misalnya nih ya, kita mau beli sesuatu ya, mau beli sneaker misalnya, sneaker ya harganya kok hanya 100.000, hanya 150.000 misalnya, padahal normalnya harganya itu sekitar 700, 900
sampai 1 jutaan misalnya. Kalau ini harganya hanya 150.000 misalnya, kan pasti kita akan melihat ya minimal deskripsi jelas ya, kemudian minimal kita pasti akan membaca beberapa ulasan-ulasan atau semacam komen lah, semacam informasi dari pembeli-pembeli sebelumnya kan seperti itu. Kita pasti secara tidak lama akan informasi itu, data itu akan kita pertimbangkan kan seperti itu. Sido tuku apa ora kan seperti itu. Oh ternyata ini produknya ya lumayan lah ya sesuai dengan harganya misalnya. Oh produknya ternyata ini. Oh ini minta ukuran ini, yang dikirim adalah ini ya, yang di order warna ini, yang dikirim sama ini. Kemudian wah pengirimannya lama banget tapi barangnya alhamdulillah bagus, dan seterusnya ya. Nah itu kan secara tidak langsung pasti itu akan menyebabkan kita untuk minimal mempertimbangkan kemudian kita apakah kita akan lanjut untuk order, kita lanjut akan untuk beli, atau kita akan bergeser akan bergeser ke toko lain. Nek toko lain kok ora ono, ya cari produk yang sejenis ya, yang substitute kan seperti itu ya. Makanya di sini informasi-informasi seperti itu, flow of information ya, entah itu dari hulu ke hilir ya, yang di sini tadi ada SCM, maupun sebaliknya dari hilir ke hulu ya. Informasi itu harus disampaikan ya, harus disampaikan ya, agar tidak terjadi mismatch ya. Kenapa? Karena kemarin salah satu peran dari SCM ya, peran dari SC supply chain itu kan untuk mempertemukan atau balance ya, menyeimbangkan antara supply dan demand kan seperti itu ya. Kemudian flow of fund ya, otomatis ya, ketika di sini ada produk itu ya, namanya produk pasti tidak terlepas atau pasti akan diikuti oleh akan diikuti oleh fund ya, oleh duit kan, otomatis kan seperti itu. Nah sehingga di sini di dalam supply chain ya, di dalam supply chain kita tahu kemarin bahwa SCM itu bukan merupakan individual business ya, tetapi itu merupakan network ya, ya itu merupakan bisnis jaringan ya, itu merupakan bisnis yang dia itu tidak bisa berdiri sendiri ya. Di situ akan banyak perusahaan atau banyak instansi ya, sehingga di situ disebutlah bisnis jaringan. Makanya di sini dalam jaringan di sini kalau informasinya itu less atau less inform ya sudah, itu pasti nanti hubungannya nggak akan baik ya. Tetapi ketika nanti ada kejujuran atau sifatnya itu ada full inform ya, informasinya itu tersampaikan ya secara kafah seperti itu, maka otomatis network ini ya, jaringan ini kan bisa dikelola seperti itu ya. Ini terkait dengan SCM, terkait dengan strateginya ya. Oke, selanjutnya adalah stage of supply chain ya. Tadi saya sampaikan bahwa di dalam di dalam rangkaian SCM ya. Tadi bahwa supplier ya, supplier itu ada level-levelnya. Ya, kemarin sebagai ilustrasi adalah batik misalnya ya. Batik ya, pengrajin batik ya, atau mungkin ya kalau perusahaan yang besar misalnya batik keris misalnya ya, batik keris ya, dia kan mengolah ya, dia mengolah dari kain finish ya, kemudian dibatik ya kan seperti itu. Nah berarti di sini ya, berarti si batik keris, vestirnya atau supplier terakhir atau supplier paling dekat dia itu kan berarti produsen kain finish kan seperti itu ya, kain finish. Nah bisa saja vestir di sini ya, produsen kain finish di sini dia tidak memproduksi dari kapas sampai ke kain finish, mungkin dia hanya dari kain grey sampai ke kain finish saja, atau mungkin dari weaving saja, dari benang sampai ke kain finish saja. Dia tidak dari kapas karena impor bahan bakunya kangelan misalnya.
Bisa saja seperti itu. Nah, sehingga di sini ya ketika manufakturnya di sini ya kita contohkan itu adalah batik keris misalnya, kemudian supplier vestirnya ya suppliernya itu adalah produsen kain finish ya. Kemudian kain finish di sini dia tadi ya dia mengolahnya hanya dari benang ya. Berarti ada produsen benang ya, ada produsen benang yaitu second tier ya, second tier ya. Second tier di sini kita asumsikan dia sebagai produsen benang ya. Ini ya produsen benang. Nah, ternyata di sini si second tier di sini dia produsen benang, dia dia ngolahnya dari kapas kemudian menjadi benang. Tetapi dia tidak nanam benang sendiri. Ternyata dia tidak nanam kapas sendiri. Tetapi kapasnya dia impor misalnya. Berarti ada third tiers kan seperti itu. Nah, third tiers di sini dia ternyata bukan petani langsung ya. Dia bukan petani langsung, tetapi ada perusahaan ya perusahaan agensi misalnya, perusahaan pengepul dari petani-petani kapas yang ada di luar negeri misalnya. Oh berarti dia perusahaan pengepul ini dia adalah third tiers-nya kan seperti itu. Kemudian petani ini merupakan fourth tier-nya ya, dia merupakan sumbernya kan seperti itu ya. Ini rangkaian ilustrasinya adalah seperti itu. Jadi sekali lagi di sini manufaktur atau production di sini ya atau operation management di sini dia tidak hanya disuplai oleh satu atau beberapa supplier dari sisi jumlah, tetapi juga pasti disuplai dari sisi level ya. Dari sisi level tadi ada first tier, ada second tier, ada third tier, ada fourth tier, ada fifth tier dan seterusnya ya. Itu ya artinya jaringan atau rangkaian. Kalau kita lihat gambar di sini upstream saja itu sudah ada beberapa tingkatan, sudah perlu koordinasi, sudah perlu semacam how to maintain ya, bagaimana menjaga hubungan yang baik ya antara manufacturers ya, dia sebagai produsen, dia sebagai konsumen dalam hal ini ya, dilihat dari suppliernya ya. Kemudian bagaimana dia menjaga hubungan yang kaitannya untuk menentukan strategi dia terkait dengan terkait dengan sourcing kan seperti itu. Ya. Itu. Nah, kemudian dari sisi numbers ya, dari sisi jumlah ya, batik keris tidak hanya dia itu butuhnya itu terkait dengan bahan baku saja tidak, terkait dengan kain finish itu tidak. Pasti ada ada semacam inventory lain ya, semacam equipment lain, semacam bahan penolong, semacam bahan pendukung kan seperti itu. Kemudian butuh bahan bakar, butuh mesin dan seterusnya. Artinya dalam memproduksi satu kain batik misalnya di sini, ini ternyata suppliernya itu terdiri dari beberapa jenis dan terdiri dari beberapa level. Satu jenis bisa terdiri dari beberapa supplier, beberapa level kan seperti itu. Nah, itu nanti yang harus Anda pahami ya. Baru kemudian ke vocal form ya, ke vocal form kalau ilustrasi kemarin adalah di operation-nya atau di manajemen operasinya ya. Bagaimana produk itu ditransformasi kemarin yang nantinya tujuannya adalah memiliki nilai tambah yang lebih besar kan seperti itu. Kemudian ketika itu sudah selesai, bagaimana pengaturannya, bagaimana manajemennya itu tergantung dari situ, tergantung dari perusahaan kan seperti itu. Ya. Apakah bahan baku yang masuk dari supplier first tier supplier 1, kemudian first tier supplier 2, kemudian first tier supplier 3 dan seterusnya, apakah semua bahan baku yang masuk itu akan langsung diproduksi? Apakah itu nanti akan sebagian menjadi inventory ataukah bagaimana? Itu tergantung dari kebijakan perusahaan ya, tergantung dari bagaimana strategi yang dia putuskan, bagaimana strategi yang nanti akan dia kembangkan kan seperti itu. Kemudian di downstream-nya ada distributors, ada retailers, ada customers kan seperti itu.
Ya, meskipun nanti di lapangannya kalau kita lihat contohnya misalnya perusahaan Unilever, dia itu sebenarnya kan masuknya dia itu sebagai distributor ya, dia bukan sebagai manufacturers ya. Dia itu sebenarnya hanya sebagai distributor kan seperti itu ya. Cuma dia seakan-akan semacam ATPM ya, agen tunggal pemegang merek kan seakan-akan seperti itu. Sehingga banyak produk-produk ya di bawah kendalinya atau di bawah pemasarannya, di bawah distribusinya itu yang menentukan adalah si mereka kan seperti itu ya. Itu ya, nanti silahkan Anda cari pola di lapangan itu seperti apa kan seperti itu. Oke ya, ini adalah stage of supply chains ya, ini apa namanya stage yang sangat-sangat simpel, yang sangat-sangat sederhana ya, seperti itu ya. Karena ini hanya satu lajur ya, artinya hanya satu rangkaian saja seperti itu ya. Tetapi sebenarnya di dalam supplier dari second tier ke first tier di sini ini kan mulai dari bagaimana pola komunikasinya, kemudian nanti bagaimana pola order kontrak dan seterusnya bagaimana, kemudian nanti untuk pengirimannya bagaimana, kemudian untuk maintenance-nya ya untuk produk-produk tertentu ya yang notabene dia perishable misalnya, dia tidak tahan lama, dia tidak tahan terhadap cuaca, dia butuh treatment khusus dan seterusnya. Nah, ini kan harus dibicarakan sedemikian rupa kan seperti itu, sedemikian rupa agar terjadi ini tujuan dari mereka ya upstream di sini bisa tercapai, yaitu dia efisien dan efektif dalam menyediakan materials ya atau apapun itu yang dibutuhkan dalam manufacturers kan seperti itu. Jadi sekali lagi di sini kuncinya adalah apa namanya efektif dan efisien ya itu. Oke ya, selanjutnya adalah terkait kemarin sebenarnya sudah ya, ini hanya dipertegas saja ya bagaimana kelompok ya, kelompok aktivitas ya. Kalau kemarin dipecah menjadi beberapa bagian ya, sampai mengkoordinasikan ini, kemudian mengatur ini, kemudian ini itu dan seterusnya. Ini hanya dikelompokkan ya berdasarkan flow-nya tadi ya, yaitu ada coordination, ada information sharing, kemudian ada kolaborasi atau kerjasama. Coordination terkait dengan movement of goods and service, movement of goods, backup atau returns, kemudian move of fund, financial arrangement, and term of purchase between buyer and suppliers ya. Berarti di sini mengkoordinasikan ya, mengkoordinasikan. Namanya saja mengkoordinasikan, berarti kan nanti dia tujuannya adalah untuk memastikan ya, untuk memastikan bahwa apa yang nanti akan dilakukan, apa nanti yang akan dikirimkan, apa yang nanti akan disediakan, apa yang nanti akan diolah, apa yang akan nanti dilakukan, digunakan dan seterusnya itu apa namanya sesuai dengan rencana dan sudah dikoordinasikan dengan terutama manufacturers ya atau bagian produksi kan seperti itu ya. Kemudian terkait dengan movement ya, bagaimana nanti untuk barang-barang yang sifatnya retur ya, retur, kemudian movement of funds ya. Jadi di sini apa namanya koordinasi di sini juga terkait nanti bagaimana pembiayaannya ya. Kalau untuk general goods ya mungkin nggak masalah ya. Artinya terkait dengan proses logistiknya itu bisa ditalangi terlebih dahulu. Tetapi kalau produk-produk yang apa namanya istilahnya itu masuk ke DG misalnya, nah itu kan berbahaya ya DG ya. Kan ada produk dalam aktivitas ekspor itu kan ada 9 kriteria ya. Jadi mulai dari apa namanya produk yang sifatnya itu adalah high DG atau masuknya ke dangerous good ya sampai ke normal atau ke general ya kan seperti itu ya. Artinya di sini kalau produk-produk yang sifatnya atau yang dia masuk kategori DG ya dangerous goods ya, maka kan perlu di apa namanya butuh treatment khusus ya, butuh perlakuan khusus ya, butuh perlindungan khusus, butuh ini khusus yang notabene ketika kekhususan di sini otomatis konsekuensinya kan pada fund ya, konsekuensinya pada cost kan seperti itu. Sehingga harus dipersiapkan itu kan seperti itu.
Ya, termasuk financial arrangement and term of purchase between buyer and suppliers. Ya, jadi di sini kalau kita lihat nanti di lapangan itu apa namanya financial arrangement ya. Jadi terkait dengan cost, terkait dengan biaya itu ya sekarang itu banyak yang memang perusahaan-perusahaan itu memberikan fasilitas ya melalui arrangement di sini ya, melalui arrangement, melalui kesepakatan. Jadi sekarang itu banyak perusahaan forwarding, kemudian maskapai pelayaran, dia itu memberikan semacam apa ya, semacam kredit ya, semacam kredit bagi si nasabah ya, entah eksportir maupun importir ya, seperti itu. Jadi dia memberikan semacam kredit ya, penundaan pembayaran ya. Itu kan lumayan dalam suatu bisnis penundaan pembayaran itu kan artinya ketika apa namanya alokasi biaya untuk transportasi bisa ditunda 30 hari, 60 hari, bahkan 90 hari, itu kan bisa dialokasikan untuk biaya logistik lainnya dulu kan seperti itu ya. Sehingga itu meskipun kelihatannya hanya kredit ya, tapi kreditnya itu bisa puluhan shipment, bisa puluhan kontainer dalam sekali shipment, nah itu kan nanti pengalinya kan banyak ya. Jadi sebagai contoh ada suatu perusahaan ya, ada suatu perusahaan forwarding di Solo yang dia cabang dari Semarang seperti itu, dia pegang ya salah satu perusahaan tekstil terbesar di Indonesia ya, yang tempatnya di Sukoharjo. Jadi dia itu pernah hampir 2 tahun untuk shipment itu belum dibayar, itu pernah. Bahkan kalau terakhir saya tahu itu ya hampir setahun lah belum dibayar. Padahal setiap bulan untuk shipment itu ya bisa mencapai ya 50 60 bahkan more than dari itu ya. Bayangkan saja 50 kontainer ya, 50 kontainer kalau ke Amerika untuk yang 20 feet misalnya itu rata-rata ya sekitar 3 sampai 4.000 US lah. Itu hanya freight-nya saja loh ya. Belum trackingnya loh ya, belum custom clearance dan seterusnya loh ya. Jadi taruhlah 4.000 lah. 4.000 kalau satu bulan itu 50 kontainer, berarti 4.000 kali 50. Berarti kan sudah 200.000 kan, 200.000 US. 4.000 kali 20. 4.000 4.000 kali 50 tadi ya, 4.000. 20 ya kan sudah 200 ya, sudah 200.000 US kan. Satu bulan. Hanya freight-nya. Ya, belum inland transportnya, belum custom clearance-nya, ya, belum ini itunya. Itu kan banyak. Nah, makanya hal itu kan movement of fund itu perlu arrangement ya, perlu arrangement ya, perlu kesepakatan ya, perlu apa namanya agreement ya, perlu kerjasama terlebih dahulu kan seperti itu. Information sharing demand and sell forecast, point of sale data, promotional campaigns plans, inventory levels yang nanti kaitannya adalah retail my run out of stock ya. Jadi di sini hati-hati ya. Hati-hati ketika retail ya. Kalau di dalam banyak teori retail itu kan dia itu sebagai ujung tombak atau dia itu sebagai transmitters ya tadi dari wholesale atau dari distributor ya, dari distributor ke end customer kan seperti itu. Berarti kan dia itu sebagai ujung tombaknya ya. Artinya di sini perlu adanya sharing informasi. Tujuannya apa? Tujuannya adalah retailer may run out of stock ya. Ketika barang itu kebutuhannya banyak tetapi yang terjadi run out ya, run out of stock ya. Kekurangan atau stoknya sudah enek ya. Di retail itu nggak ada, padahal kebutuhannya banyak misalnya di hari itu. Nah, itu kan perlu adanya suatu koordinasi ya, perlu adanya suatu Oke ya. Jadi berikutnya adalah tadi di dalam information sharing ya,
harus ada koordinasi, harus ada informasi itu harus disampaikan ya secara keseluruhan ya. Kemudian betul-betul kondisinya seperti apa itu harus disampaikan ya. Terutama contoh gampangnya adalah untuk menghindari Mohon maaf, Pak. Mic-nya belum nyala. Oke ya, jadi selanjutnya adalah terkait dengan collaboration atau sinergi ya atau berkolaborasi. Salah satunya terkait dengan jointly plan ya. Jadi bagaimana masing-masing enterprise ya, masing-masing perusahaan, masing-masing instansi ini duduk bareng untuk apa? Untuk membuat suatu plan ya. Kemudian to operate ya, operate apa? Ya operate terkait dengan nanti prosesnya ya. Kenapa? Karena sekali lagi antara SCOM di sini ini kan satu tujuan ya, ini kan satu rangkaian kan seperti itu ya, satu tujuan. Tujuannya apa? Tujuannya kemarin adalah atau untuk atau dalam rangka transformasi apa namanya add value ya, nilai tambah, kemudian di apa namanya di delivery ya, di delivery ke konsumen kan seperti itu ya. Operate kemudian execute business decision as one entity ya. Jadi ini yang penting ya, execute business decision as one entity. Jadi di sini perlu dibuat satu apa namanya keputusan, satu strategi bahwa antara supply chain, antara OM itu dia itu sebagai one entity ya, sebagai satu perusahaan, satu entity, satu identitas, satu entitas, itu yang terpenting. Artinya apa? Artinya dari sisi konsumen, tahunya adalah produk ini adalah produknya si A. Walaupun si A di sini dia kerja bareng dengan si B, si C, si D sampai si Z misalnya. Ya, itu yang perlu digarisbawahi ya. As a one entity ya, sebagai satu entitas, sebagai satu perusahaan ya. Walaupun tadi sebenarnya kan SCM itu kan gabungan dari banyak perusahaan, tapi di mata orang lain, dalam hal ini di mata customers ya, itu adalah satu apa namanya, satu entitas ya. Sama halnya misalnya gini ya, misalnya kita mau ekspor tuh ya, kita mau ekspor, tidak mungkin kan barang itu kita masukkan kontainer, kontainer kita bawa sendiri, kita kirim sendiri, kita naikkan ke atas kapal sendiri, kan nggak mungkin ya. Di situ kan eksportir otomatis ada bea cukai, ada forwarding, ada EMKL, ada perusahaan tracking, ada maskapai pelayaran, kemudian ada CFS kalau itu LCL, kemudian ada TPK, ada TPKS dan seterusnya, ada shipping company, ada shipping agent dan seterusnya. Itu kan banyak entitas kan seperti itu. Tetapi di depan atau di menurut imported side itu adalah si eksportir, sing ngirim sopo wae karepmu ya, urusamu ya, seperti itu bahasanya. Yang pasti di depan atau menurut kacamata importer ini adalah barangnya si eksportir, dikirim oleh eksportir, sing tanggung jawab eksportir yang barang itu kalau barang ini nggak sampai kan seperti itu ya. Makanya ini as one entity ya, sebagai satu entitas ya.
collaborating on ways to cut costs or improve quality standards, ya otomatis ya kaitannya cut cost ya kemarin, how to avoid wash step wash time, wash cost dan seterusnya kan seperti itu ya. Namanya wash itu kan pasti nanti kaitannya dengan cost kan seperti itu ya kan. Jadi kaitannya dengan wash, kaitannya dengan sampah ya, berarti kan itu adalah suatu hal yang sia-sia kan seperti itu ya, entah itu dalam tahap, entah itu waktu ya, itu kan pasti konsekuensinya adalah cost ya. Makanya di sini dengan adanya sinergi, dengan adanya kolaborasi ini sama-sama untuk mengekat, sama-sama untuk menghilangkan apa namanya step-step atau langkah-langkah atau waktu-waktu yang itu merupakan pemborosan, yang itu merupakan sunk cost, yang itu merupakan wash ya, wash time ya, wash step kan seperti itu ya. Jadi kenapa konsep misalnya kalau kita belajar dalam logistik nanti ya, itu kan ada istilah misalnya multimoda transport ya. Multimoda transport artinya dalam suatu pengiriman ya dari eksportir ke importir, multimoda transport ya, atau satu moda transportasi. Artinya apa? Artinya itu dikirimkan hanya menggunakan satu jenis alat angkut, tidak ya. Dengan menggunakan beberapa jenis alat angkut tetapi single document ya, satu dokumen, maksudnya seperti itu ya. Nah itu kan merupakan suatu proses cutting of cost yang luar biasa gitu loh, yang sangat besar kan seperti itu ya. Kemudian improve quality standards ya, otomatis ya, artinya apa namanya si SCM ya kaitannya atau korelasinya dengan OM di sini, dia kan juga akan bertanggung jawab juga ya. Kenapa? Karena dia menjadi garda terdepan ketika nanti ada komplain, ketika nanti ada klaim terutama dari customer kan seperti itu. Dia kan garda terdepan, kan seperti itu ya. Sehingga dia juga ikut bertanggung jawab to improve quality standards kan seperti itu. Quality standar di sini ya untuk semuanya ya, tidak hanya standar produknya tetapi juga standar prosesnya, kemudian standar kelayakannya, kemudian standar jasanya kan seperti itu. Dia kan juga bertanggung jawab kan seperti itu ya. Oke ya, selanjutnya adalah customer focus product pulled out. Oke ya. Oke ya, selanjutnya di sini adalah ini sebenarnya merupakan implementasi dari contoh tadi ya, bagaimana manufaktur, bagaimana produksi deterjen ya, dari customer focus ya, product pulled out ya. Jadi di sini ada plastik manufaktur, kemudian ada apa namanya packagingnya, kemudian di sini untuk bungkusnya ya, untuk bungkusnya, kemudian ada bahan baku dari sabunnya itu sendiri ya. Ya, bahan baku dari sabun itu nggak mungkin kan kemarin itu ya, contohnya hanya dari satu bahan baku ya, satu sumber kan nggak mungkin. Artinya membuat satu sabun itu kan nggak mungkin dia hanya butuh apa namanya raw material apalah chemical tertentu kan, tidak ya, pasti ada bahan-bahan lain yang itu juga bisa disebut sebagai supporting materials, bisa juga menjadi ya partial raw materials juga sebenarnya kan seperti itu ya. Itu ya, kemudian ada raw material suppliers, kemudian ada chemical manufacturer masuk menjadi deterjen manufaktur atau pengolahan deterjen, kemudian di situ ada packaging dan seterusnya masuk ke Walmart warehouse, ke stores, kemudian baru customers. Nah, di sini keterangannya kalau kita lihat, SCM is a dynamic process and involves the constant flow of information, product, and funds between different entity of the supply chains. Ya, dynamic process. Ya, dynamic process. Kemudian flow-nya selalu di situ ada
tangible, ya, ada tangible produk, kemudian ada intangible information, kemudian ada fund, ya. Fund di sini kalau transfernya berarti intangible, kalau duitnya itu kan berarti tangible, ya. Between different entity of the supply chains, ya. Between different entity, ya. Jadi ya apa namanya antar entitas yang berbeda, ya, di dalam suatu rangkaian supply chain, ya. Ini kan bukan satu perusahaan, ya. Artinya di sini ada produksi plastik, kemudian di sini ada produksi packaging. Kenapa packaging itu kan tidak semuanya plastik, di situ ada kertas, kemudian campuran dari plastik, misalnya kan seperti itu, ya. Nah, mungkin packaging manufaktur di sini ini juga ada mungkin paper, ya, paper manufacturers, ya. Mungkin dari paper kemudian ada print, ya, ada pencetakan misalnya dan seterusnya yang mensuplai ke packaging manufacturers, misalnya kan seperti itu, ya. Kemudian di sini raw material di sini apa misalnya, ini misalnya senyawa apalah tertentu kimia, ada chemical manufacture, kemudian nanti di situ ada waters misalnya, atau ada apa lagi dan seterusnya. Ini kan banyak entitas, ya, banyak perusahaan di sini, ya. Tetapi ketika nanti di hadapan customer ini ya sudah, pokoknya sabun merke Walmart misalnya kan seperti itu. Ya nggak tahu, pokoknya yang produksi Walmart, sing ngeterke ya Walmart, sing masarke ya Walmart, terus itu urusan Walmart itu, ya. Maksudnya satu entitas, ya, dari different entity to one entity, single entity, itu adalah seperti itu, ya. All the participant in the chain need to coordinate the plan and respond to the same information, ya. Jadi di sini agar di Walmart Store di sini tidak terjadi tadi, ya, carry out tadi, ya, tidak terjadi pull out, tidak terjadi kelangkaan, tidak terjadi kekurangan dan seterusnya, Walmart itu harus selalu berkoordinasi, Walmart Store harus selalu berkoordinasi dengan warehouse, ya. Warehouse di sini harus koordinasi tuh bagian storage-nya di manufakturnya deterjen. Bagian storage manufaktur deterjen dia harus cek tuh, harus koordinasi, ya, produksimu saiki piro. Bagian produksi dia harus koordinasi nih di sini, ya, masih di dalamnya di sini. Koordinasi apa? Ya koordinasi dengan bagian gudang, bahan bakumu kayak piro dan seterusnya. Bagian gudang di ini harus koordinasi dengan gudangnya gudang apa? Gudang chemical atau gudang packaging. Kalau di chemicalnya koordinasi tuh chemical. Ya, bahanku saiki isi semene, sesuk kudu produksi semene, iki butuh kurang ini dan seterusnya. Chemical manufacturers harus berkoordinasi dengan raw materials, ya, suppliers, ya, ada soil, ada ini itu dan seterusnya. Ya, seperti itu, ya, garis koordinasinya. Meskipun di sini, ya, stores ini bisa saja dia berkoordinasi dengan di sini, ya, dengan deterjen manufaktur, ya, itu. Tapi umumnya melalui jenjang atau melalui level di atasnya, ya, seperti itu, ya, lebih kurangnya. Oke, ya, selanjutnya di sini integration, ya. Jadi tadi kita ketahui bahwa ini adalah banyak entitas, tetapi di hadapan customer adalah satu entity, ya. Makanya di sini, ya, di dalam SCM itu adalah integration, ya. Jadi di sini ada supplier, ada customers. Ternyata di antara supplier dan customer di sini ini ada banyak, ya, ada banyak pelaku, ya, ada banyak dibutuhkan banyak hubungan, banyak koordinasi, ya, dalam suatu organisasi atau dalam OM-nya lah, ya, kemarin, ya. Ada logistik, ada marketing, ada operation, ada sourcing, kan seperti itu, ya. Each individual function must also have a system viewpoint. Ya, viewpoint-nya apa? Sourcing, responsible for linkage of organization to its suppliers, ya. Point of view dia adalah di situ. Atau sistem view-nya dia di situ. Logistik adalah moving and positioning inventory throughout the supply chains, ya. Itu viewpoint-nya. Kemudian si marketing ya ini, ya, terkait dengan customers. Operation berarti terkait dengan finish product and service, ya. Nih, ya.
Jadi di dalam ini ya, di dalam kalau di kemarin ini kan OM-nya kan di sini ya. Ternyata di dalam OM itu juga SCM juga, yaitu logistiknya kan seperti ini ya. Oke, kemudian the business environment is understand and meet customers requirements ya. Jadi disinilah perlunya koordinasi, perlunya sharing information sharing dan seterusnya. Untuk apa? Ya, salah satunya adalah understand and meet customer requirement ya. Untuk memenuhi keinginan persyaratan ya yang diinginkan oleh si customers kan seperti itu ya kan. Ya, kita menciptakan, kita mentransformasi sesuatu sehingga dia menghasilkan add value, memiliki nilai tambah. Tapi kalau nilai tambah tersebut ya tidak apa istilahnya itu bagi si customers itu tidak memberi value bagi dia, kan seperti itu. Sehingga yang terpenting adalah understand and meet customer requirement. Itu yang terpenting kan seperti itu. Nah, cuma di sini ya but economic competitiveness has placed great pressure on cost competition. Ya. Cuma sayangnya di dalam lingkungan ini kompetisinya kan juga sangat luar biasa. Kompetisi di sini tidak hanya kompetisi intra tetapi juga intra. Ya. Kok bisa Pak? Iya. Di sini logistik, ya perusahaan logistik, selain dia sebagai supplier, selain dia memenuhi, selain dia bersinergi dengan organisasi ini, dengan PTA misalnya, pasti kan dia juga akan berkoordinasi atau dia juga akan mensuplai atau dia akan mencari keuntungan yang lebih besar dengan memenuhi perusahaan lain kan seperti itu, OM lain kan seperti itu, ya kan? Nah di situ ya, jadi kompetisi di sini tidak hanya antar organisasi, ya tidak hanya antar perusahaan satu rangkaian gerbong di sini, tetapi juga intra organisasionalnya itu juga, ya seperti itu, ya. Oke, ya. Nah, selanjutnya adalah karakteristik of competitive supply chains, ya bagaimana kita melihat, bagaimana kita mengevaluate ya competitive supply chains. Ya. Jadi di sini yang pertama adalah responsiveness-nya, reliability-nya, kemudian relation management-nya. Responsiveness-nya, ya bagaimana di dalam satu entitas supply chain di sini dia bagaimana kecepatan ya speed to respond customer requirements itu yang penting ya bagaimana mereka, bagaimana entitas itu, bagaimana perusahaan itu memiliki kecepatan dalam merespon. Ya, merespon apa? Ya, merespon tadi, ya, ability to buy customers, ya, apa yang diinginkan customer, apa yang dipersyaratkan customer kan seperti itu. Kemudian customer want shorter lead time, greater flexibility, and greater product choice. Nah, yes, ini kan budaya kita sekarang kan seperti ini, shorter lead time, ya, shorter lead time, greater flexible, ya, flexibility, ya, produk itu yo jauh lebih fleksibel, ya, kemudian memiliki banyak pilihan, ya. Ya memang seperti itu ya. Artinya bagaimana kecepatan kita ya dalam merespon itu, bagaimana kecepatan kita dalam menciptakan nilai tambah, ya. Bagaimana kecepatan kita dalam melakukan inovasi penciptaan nilai tambah, ya. Itu. Kemudian reliability, ya uncertainty, ya demand, suppliability, quality, etc., coordination and sharing of real time data information technology, ya reliability, ya harus reliable, ya. Kenapa? Karena ya uncertainty, ya bagaimana nanti demand, bagaimana suppliability, bagaimana kualitas dan seterusnya, ya. Ini kan terkaitannya adalah dengan reliabilitas, ya seperti itu. Kemudian relationship management, ya hubungan relationship building and cooperation, improve quality, product innovation and design, whether reduce cost and improvement of responsiveness. The best supplier service should be based
you want a partnership of trust, commitment, and fairness. Ini yang terpenting, ya. Di sini harus dibangun suatu kedekatan, harus dibangun suatu kepercayaan, ya. Should be based upon a partnership of trust, commitment, ya. Jadi harus apa ya? Harus ada kepercayaan, ya, harus ada komitmen, kan, seperti itu. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah fairness, ya, fairness. Ya nek dodolane oke, ya sesuai dengan kesepakatannya bagaimana, kan, seperti itu. Ya, ini yang penting, ya. Makanya di sini dalam kita menjalankan sebuah bisnis, ya, dalam kita nanti membuat suatu keputusan, ya, berpartner dan seterusnya, kita harus ini, ya, harus tahu betul karakteristik dari partner itu seperti apa. Ya, karakteristik instansi seseorang yang kita ajak kerjasama itu bagaimana. Ya, jangan sampai nanti di tengah jalan kita sudah kita sudah hakul yakin, ya, sudah ada trust sudah dibangun, tetapi ada bahan prestasi di sana. Ibaratnya kan ditinggal pas sayang-sayangi, kan rapi banget, kan, seperti itu. Bisnis kita sudah mau jalan, ya, seperti itu, kemudian ternyata mereka memanfaatkan kita atau apalah, seperti itu, ya. Itu, ya, relationship management, ya. Makanya perlu diatur, dikontrol, dimanage suatu relationship, ya. Jadi tidak ada dalam bisnis, dalam Anda menjalin hubungan dengan orang lain pun, ya, non bisnis, ya, itu juga harus dimanage, ya, harus dimanage, ya. Nah, Anda senang ya 100%, ya, itu. Oke, selanjutnya adalah trends in SCM, ya, bagaimana tren saat ini, ya, ada globalisasi, ada outsourcing, ada teknologi, ada post-payment, ada lean, ya, ada lean SCM, kemudian ada disruption, ada security, ada financial separation. Ini tren saat ini, ya, tren saat ini. Dan yang paling cepat, ya, sekarang adalah teknologi, ya. Teknologi, ya, kaitannya termasuk dengan, ya, market, ya, pemasaran. Globalization, global marketplace break the distant barriers, ya. Jadi sekarang kita mau konsumsi barang dari Cina, mau konsumsi barang dari Guangzhou, mau konsumsi barang dari Jepang dan seterusnya, sekarang sudah nggak ada barrier, ya. Tinggal kita buka di Lazada, kita buka di Shopee, kita buka di Bukalapak, kita buka di marketplace, sudah barang nanti sudah didatangkan dengan sendirinya, ya, dengan begitu cepatnya, ya. Paling hanya butuh, ya, seminggu maksimal 2 minggu barang sudah datang dari Shenzhen, dari Guangzhou, dari mana, ya, begitu cepatnya, ya. Itulah teknologi, ya, sebagai globalisasi, ya. Otomatis kita kalau nanti kita memiliki bisnis dalam bidang logistik, ya, kita harus memiliki fleksibilitas dan dinamis yang dalam kegiatan itu, dalam bisnis itu, kan, seperti itu. Tuntutannya tadi adalah in time, ya, artinya kalau kita nanti dalam suatu perusahaan logistik, ya, kita harus aktivitas kita, kemudian kinerja kita itu ya harus in time, ya, tidak hanya on time, kan, seperti itu. Outsourcing, ya, core competence, ya, outsourcing, ya. Jadi outsourcing tujuannya itu apa sih? Tujuannya adalah untuk membangun suatu kompetensi, ya, membangun suatu advantage, ya, nilai keunggulan. Keunggulan, makanya di sini adalah core competence, ya. Keunggulan dia melihat dari sisi produsen, adanya outsourcing itu suatu keunggulan. Kenapa? Karena nanti kaitannya dengan cost, itu kan bisa diminimize. Dengan adanya tenaga kerja outsource, kontrak, ya, perusahaan nggak repot, ngapain harus nanggung ini, itu, dan sebenarnya nggak perlu, ya, karena outsource, ya. Itu, ya, dari sisi dari sisi industri, yes, itu menguntungkan. Ya, tapi dari sisi kita sebagai tenaga kerja, yo, itu tidak memanusiakan manusia, kan, seperti itu. Kemudian teknologi enterprise resource planning, ada wireless communication technology, ada global positioning system, ada radio frequency identification. Ini adalah model alat-alat, ya, pendekatan-pendekatan yang dipakai dalam suatu proses SCM, ya. Tuh, ERP berarti nanti kaitannya dengan planning, ya, kaitannya dengan planning. Planning apa? Ya, di sini adalah planning untuk
penjualan, nanti berarti kaitannya dengan produksi, berarti kaitannya dengan supply, berarti nanti kaitannya dengan pemasaran, berarti nanti kaitannya dengan apa namanya, dengan stok dan seterusnya seperti itu. Kemudian ada postponement, ada customization, ada important strategy for the company to reach diverse geographic area. Ya, jadi ada customization. Ya, kemarin saya singgung sedikit customisasi. Ya, jadi produknya adalah produk global. Main produknya diciptakan sama, tetapi untuk ada customisasi, ya, ada customisasi disesuaikan dengan daerahnya masing-masing. Contohnya apa? Contohnya misalnya kemarin sudah kita singgung mobil, ya, mobil Toyota itu mungkin di semua main produknya sama, ya, main produknya sama, tetapi aksesorisnya yang membedakan kan seperti itu, ya. Ya kemarin ya di Indonesia ya customisasinya apa? Customisasinya ya setirnya itu di sebelah kanan, di Asia lah, di Asia Tenggara lah. Tapi no Eropa sebelah kanan kan Eropa payu kan seperti itu. Kenapa? Karena budayanya di sana sebelah kiri kan seperti itu. Di sini di Indonesia di Asia Tenggara mobilnya bodi ini rada gembreng, rasa gembreng plastik ya apa-apa, yang penting murah, desainnya futuristik. Nah, misalnya kan seperti itu. Tapi nah di Eropa di Amerika enggak, ya. Desain oke, ya, tetapi pada sisi kualitasnya ya kira-kira untuk ngunduri tembok ya ora apa-apa, ora retak ya, ora beset dan seterusnya kan seperti itu ya. Post permanent ya. Kemudian lean supply chain ya, elimination of waste and has help company competitive, shifting inventory to suppliers. Jadi lean di sini suatu sistem ya, suatu sistem dari hulu sampai hilir. Ya dalam SCM tadi ya dari misalnya dari third tier supplier, kemudian second tier supplier ke first tier supplier, kemudian ke manufaktur di dalamnya manufaktur di situ kan ada gudang, ada produksi dan seterusnya, kemudian masuk ke distributor ya distributor sampai ke konsumen ya sampai ke retail ya sampai ke retail ya itu suatu sistem yang terintegrasi ya. Itu adalah lean SCM. Kemudian managing supply chain disruption, producer of uninfluenced vaccine suddenly not be able to receive its ingredient from a supplier during big flu season. Ya, nih kan nggak mungkin tuh ya dia akan its ingredient from a supplier during big flu season ya ketika apa namanya virus itu pas dhuwur-dhuwure ya. Big session ya. Dan supply chain security, custom regulatorism di ASEAN, kemudian CSI, security initiative di ASEAN juga ada, kemudian innovation ya. Inovasi ini dalam SCM ya. Ternyata inovasi ini tidak hanya untuk merubah, untuk meredesain suatu produk, tetapi termasuk inovasi dalam hal pelayanan, kecepatan ya. Kemudian ya jasa-jasa lainnya, purna jual dan seterusnya. Kemudian financial supply chain, cash to cash cycle, ya cash to cash cycle karpe ya sekali aktivitas rampung kan seperti itu. Tapi kan itu kan susah ya, itu kan susah. Sehingga diperlukan suatu komitmen yang tinggi kan seperti itu ya. Oke ya, selanjutnya adalah terkait dengan terakhir ya. Terakhir adalah terkait bagaimana suatu strategi ya suatu bisnis dengan supply chain itu diketemukan, maka ketemu suatu strategi bisnis ya. Suatu strategi. Kenapa? Karena di sini ya bisnis dalam hal ini dalam pendekatan OM, kemudian supply chain dalam pendekatan rantai, beberapa enterprises, beberapa network ya dijadikan satu yang menjadi satu goals ya, satu tujuan kan seperti itu. Harapannya supply chain itu kan seperti itu ya. Oke, nah kemudian di sini bagaimana achieving competitive advantage ya, bagaimana SCM itu bisa membangun ya suatu keunggulan kompetitif ya. Jadi di sini adalah cost of productivity advantage, kemudian value advantage ya, cost of productivity advantage. Jadi tadi berbagai model, berbagai
alat, berbagai sistem ya dari hulu ke hilir. Misalnya contohnya Lean tadi ya, Lean SCM tadi kan tujuannya adalah untuk apa? Untuk memotong berbagai rantai, untuk memotong berbagai sumbatan, untuk memotong berbagai berbagai waktu ataupun step-step yang itu nggak penting ya, sangkos ya, untuk memotong itu. Ketika di situ sudah ada efisiensi ya, sudah ada efisiensi yang sebelumnya inefisiensi menjadi efisien, maka cost of productivity advantage ya, maka cost itu akan menjadi suatu advantage ya. Kenapa? Karena ada minimizing cost konsepnya kemarin. Dengan kemudian di sisi lain dengan adanya itu akan sistem kerja akan menjadi efektif, proses menjadi efektif dan seterusnya, maka nanti diharapkan akan menghasilkan produk yang lebih bagus sehingga terbentuklah suatu value advantage ya, advantage baik itu dari produk maupun dari jasanya, sehingga muncullah atau menjadilah suatu competitive advantage ya. Jadi competitive advantage di sini basisnya adalah dari cost dan value dari produk. Artinya value di sini tidak hanya pada brand ya, tidak hanya pada merek ya. Ya. Jadi value di sini adalah seberapa besar barang itu, barang yang dikonsumsi atau barang itu memberikan nilai ke kita, memberikan nilai tambah ke kita, ya. Jadi bisa dikatakan kalau dalam mikro itu adalah semacam kepuasan, ya, kepuasan, seberapa puas ya seseorang atau masyarakat atau konsumen itu mengkonsumsi barang itu kan, seperti itu, utility ya, utility. Tapi kalau dalam bisnis di sini adalah value ya, seberapa besar value itu bisa memberikan atau bisa dimanfaatkan, bisa dikonsumsi, bisa diterima oleh si konsumen. Competitive matrix di sini ada biasa ada high, ada low, tinggi ada high, ada low, ada high, ada low ya. Kemudian di sini ada product value advantage, di sini ada cost advantage ya. Di sini adalah yang bawah di sini ya. Ada product value advantage, kemudian ada product cost advantage ya. Semakin ke kanan semakin high ya, product cost advantage ya. Jadi keunggulan biayanya akan semakin tinggi maksudnya ya. Kemudian kalau ke atas ya, semakin ke atas ya product value advantage ya, produk-produk yang high ya, produk-produk yang high ya, produk-produk yang memiliki nilai tinggi ya, seperti itu. Oke, jadi itu. Nah, kemudian di dalam SCM ya, SCM itu sebenarnya sebagai sumber dari nilai ya, sebagai sumber dari nilai ya. Kenapa ya? Karena SCM ya, SCM itu kan sebenarnya dia itu memiliki semacam kemampuan untuk apa? Kemampuan untuk melihat ya, kemampuan untuk merespon kompetitor itu seperti apa. Kenapa? Karena dia itu kan outside, dia itu kan di luar OM gitu loh. Sehingga dia memiliki insting yang lebih, ya dikatakan yang lebih presisi lah bahasanya ya, terhadap kompetitor terutama. Sehingga di situ ya kondisi-kondisi itu ya, SCM itu kan, selain itu kan SCM itu kan mampu adanya SCM itu kan mampu mengurangi terutama inventory ya, inventory. Kemarin kita diskusikan juga ya terkait dengan inventory ya. Dulu ketika SCM itu belum berkembang seperti sekarang ini ya, para UM, para manufaktur itu ya dia di sana punya gudang, punya stok seperti itu. Tapi sekarang dengan adanya perusahaan SCM yang sudah berkembang menjadi third PLS, menjadi fourth PLS dan seterusnya, itu kan akan mengurangi banyak biaya, terutama inventory gitu. Kemudian distribusi ya, distribusi ini kan, distribusi ini biaya yang sangat besar juga. Kenapa? Karena kita ketahui logistik cost dalam suatu produksi umumnya general goods itu
hampir 40%-nya itu adalah biaya logistik. Nah, sehingga kalau 40% itu diturunkan menjadi 10 atau 15%, ya itu kan berarti 30 atau 25% itu kan bisa menaikkan keuntungan. Ya, itu makanya di sini SCM itu sebagai salah satu sumber pembentuk nilai itu adalah di sini. Ya. Itu. Nah, kemudian di dalam SCM juga ya ada istilah building block of supply chain strategy, yaitu perlu adanya dikembangkan, di-create, dibangun suatu blok ya, suatu blok kaitannya dengan supply chain strategy ya. Blok apa saja di situ? Bloknya adalah di blok operasi, kemudian di blok sourcing ya, sourcing, kemudian di blok distribution, kemudian di blok customer service strategy. Jadi 4 blok ini penting ya. Ini harus dibangun ya. Ya. Jadi ada blok kaitannya dengan strategi operasi, kemudian blok kaitannya dengan strategi sourcing, kemudian blok kaitannya dengan strategi distribusi, kemudian blok kaitannya dengan strategi customer service. Ini yang harus diperhatikan ya, customer service. Ya, kalau dalam industri jasa terutama customer service itu kan dia ya, ujung tombak usaha kan di situ ya, di customer service ya. Oke, nah kemudian di dalam membangun suatu blok kaitannya dengan strategi operasi, ya, strategi operasi, ya. Jadi di sini adalah kemampuan atau strategi atau keputusan suatu perusahaan, ya, atau perusahaan bagaimana mereka akan memproduksi barang dan jasa. Ya, namanya aja operation ya, berarti kaitannya dengan barang dan jasa kan seperti itu. Jadi di sini di dalam operasi, di dalam manajemen operasi maksudnya diperlukan suatu strategi dalam rangka atau dalam menentukan terkait dengan desain, ya, kemudian proses produksi, kemudian terkait dengan equipment perlengkapannya, kemudian terkait dengan informasi teknologinya, kemudian perlu diperhatikan juga kan ya kemampuan dari labornya, kemampuan dari tenaga kerjanya ya. Apakah nanti kalau dibuat desain seperti ini dibutuhkan suatu skill labor atau bisa unskill labor misalnya kan seperti itu. Nah, itu kan kaitannya nanti dengan kemampuan perusahaan kan seperti itu ya. Jadi sekali lagi yang perlu digarisbawahi adalah supply chain strategy kaitannya dengan how to build a block strategy SCM adalah operation, yang kedua customer service, kemudian sourcing, kemudian distribution ya. Nah, kemudian di dalam selanjutnya adalah masih di operasi ya, masih di operasi ya, atau di strategi operasi. Kemudian di sini apa namanya kaitannya dengan customisasi tadi yang saya sampaikan adalah perlunya product positioning strategy ya. Produk positioning strategy ya. Jadi di sini adalah suatu kebijakan, suatu keputusan yang secara langsung berhubungan dengan kemampuan perusahaan dalam mensuplai, kemampuan perusahaan dalam menghasilkan suatu finish product, ya, finish product atau mungkin intermediate product, ya, yang kemudian dia mampu untuk mendeliver lead time-nya, ya, mendeliver barang itu sesuai dengan apa yang konsumen persyaratkan, nah seperti itu, ya. Kaitannya dengan tadi adalah yang pertama masih di strategi operasi, kemudian kaitannya dengan produk positioning strategy, kemudian dalam produk positioning strategy ada 4 konsep, yaitu ada make to stock, ada assembly to order, kemudian make to order, ya. Ada tiga customisasi, ya. 3 konsep customisasi ya kaitannya dengan produk positioning strategi ya. 1 ada make to stock, ada assemble to order, kemudian make to order.
Itu. Oke, ya mungkin ini dulu ya untuk pertemuan hari ini ya.